Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada ketemu setelah wacana 2 tahun yang lalu. Oke, ini sudah wacana 2 tahun yang lalu kita mau ngobrol ya, entah itu podcast atau itu seminar, itu webinar atau apapun itu ya. Wacananya sudah 2 tahun tapi baru kesampaian, alhamdulillah ini berkah Ramadan. Berkah Ramadan. Amin. Itu ketemu sama Kang Faisal dari talent mapping, jadi praktisi talent mapping. Oke. Hai Kang Faisal. Halo, assalamualaikum Teh Novi. Assalamualaikum semuanya. Jadi teman-teman di sini kenapa perlu sekali banget ya, saya sampai 2 tahun menantinya gitu ya, kalau bahasa ini ya, menemukan, bertemu, ditakdirkan untuk ketemu sama Kang Faisal sampai 2 tahun ini, karena memang kita tuh sering gini, remaja-remaja khususnya ya, karena Infinity genre atau Infinity ini concernnya di dunia remaja, banyak sekali yang nanya gini, saya tuh potensinya tuh apa sih? Saya tuh tahu seneng hobi A, misalnya hobi A, tapi apakah itu cocok untuk nanti di kerjaan? Ternyata jurusan saya juga berbeda jauh dengan hobinya gitu. Sebenarnya itu gimana sih Kang Faisal kalau begitu gitu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang Teh Novi, kita tuh mengartikan bakat itu kadang bias ya. Jadi ini masih dalam sudut pandang budaya aja. Misalkan bakatnya apa? Bakatnya nyanyi, ya kan? Bakatnya apa? Bakatnya main bola. Bakatnya apa? Lukis dan segala macam. Nah, bakatnya apa? Rebahan. Nah itu. Bahasnya apa, sambat dan lain-lain. Nah itu sebenarnya ada dua sudut pandang bakat yang mesti kita pahami dulu. Jadi ada bakat yang berdasarkan fisik, yang modalnya fisik, ada bakat yang modalnya sifat. Nah itu udah beda. Termasuk jadi bukan bakatku butuh gitu ya? Bakatku butuh eta modal eta di mana ya, di dompet itu mah, jeung rekening. Iya, kalau misalkan bakat yang modalnya fisik itu dia yang dari panca indera, ya kayak misalkan main bola, itu kaki gitu loh. Ya. Gitu loh. Memanah tangan gitu loh, tangan, mata gitu yang kejeli. Terus masak gitu ya, masak segala macam ya nggak, apalagi ya, atau fashion show fisiknya yang bagus, fisiknya yang bagus, modal fisik gitu. Nah, kadang kita insecure dengan hal-hal yang tidak kita miliki dari fisik kadang kan. Iya kan, padahal itu tuh bukan segalanya. Karena ada bakat lain gitu ya, yang emang Allah itu, misalnya gini deh, kita lahir di dunia ini tuh fisik kelihatan ya Teh, kayak muka, mata, ya nggak sih, kelihatan. Tapi ada yang nggak kelihatan tapi jadi modal juga, itu sifat gitu loh. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini, menganalisa gitu, aktivitasnya menganalisa, sifatnya senang menganalisa. Orang yang senang menganalisa, senang stalking juga itu ya. Senang stalking juga itu bakat loh Teh. Serius. Bakat beneran. Bakat loh. Itu modalnya itu rasa ingin tahunya tinggi. Nama bakatnya input. Jadi ada gini ya? Deh, ada Teh. Nah makanya kalau misalkan orang bilang, "Ih lu kepo," enggak, sebenarnya itu hal itu bakat. Bakat yang orang-orang tuh jadi salah artikan jadi negatif karena ketersinggungan. Iya nggak sih? Ih kepo, kenapa sih kamu kepo banget? Enggak, sebenarnya kalau kekepoan itu atau rasa ingin tahu itu tuh diarahkan ke hal yang tepat, dia bisa jadi researcher yang keren loh. Iya nggak? Kayak macam-macam lambe turah kan gitu, itu karena riset yang luar biasa. Luar biasa. Iya bener. Iya kan, nyari tahu banyak hal dan segala hal gitu, dan senang mengoleksi. Biasanya orang yang inputnya tinggi itu senang ngoleksi sesuatu gitu ya di rumahnya, entah koleksi barang aja kayak lebar we mun naon gitu yang dia koleksi itu dibuang. Kayak teman saya tuh inputnya tinggi Teh, bakat inputnya tinggi, ngoleksi kantong keresek. Cek saya Teh, jak naon ieu pakai kantong keresek. Kantong keresek dari belanjaan gitu. Asli deh, ada Alfamart, Indomart tuh kayak, nah di kamar teh ini banyak kantong keresek, jangan naon. Ya nggak tahu, nanti juga kepake kok. Hobi yang aneh. Iya, hobi aneh. Tapi ya itu bakatnya sebenarnya kalau diarahkan dengan hal yang lebih produktif mungkin bisa lebih keren gitu. Nah, jadi baik lagi tadi pengertian bakatnya perlu diluruskan. Jadi ada bakat yang berdasarkan fisik dan bakat yang berdasarkan sifatnya, banyak analisa dan lain-lain. Mungkin kita akan bahas gitu. Terus kan kadang-kadang gini,
antara perbedaan ya antara bakat sama hobi, oke? Nah, iya. Sama ada perbedaan nggak misalkan atau sama cita-cita gitu? Cita-citanya apa, bakatnya apa, hobinya apa? Apa memang semuanya itu ada korelasinya atau keterkaitan satu sama lain? Ini biasa kan kita sering dengar minat dan bakat. Ya, benar. Minat dan bakat gitu ya. Ujung-ujungnya bidang apa? Bidang minat dan bakat, tapi tidak berminat dan tidak berbakat. Tadi himpunan sih gitu. Himpunan mahasiswa. Nah, iya. Jadi ya dua aja itu aja biar gampang ya. Ada minat, ada bakat. Ya. Bakatnya apa? Senang berbicara depan orang lain. Communication gitu ya. Terus senang ngajar juga, developer, dua aja itu. Karena senang ngajar dan senang berbicara depan orang, berarti yang aktivitas yang bisa dilakukan adalah ngajar gitu kan. Iya. Ngajar. Nah, bakat dia ngajar. Ya, ngajar tuh bakat loh. Ini perlu digarisbawahi lagi nih. Ngajar itu bakat. Tuh ngajar. Iya. Educating people. Karena tidak semua orang bisa ngajar. Betul. Apakah semua orang bisa menerangkan dengan baik dan benar, menjelaskan dengan baik? Dulu pernah saya dengar dari satu dosen saya, ngajar itu seni. Ngajar itu seni karena nggak semua orang bisa ngajar dengan baik dan benar dan enak untuk menyampaikannya tuh benar-benar tepat gitu. Iya teh, iya gitu. Nah itu dia mungkin bahasanya sedikit ini ya filosofi seni ya. Tapi pada akhirnya definisinya sama gitu kan. Iya setuju. Sama-sama aja intinya bakat gitu ya. Ke sana arahnya ke hal yang produktif. Nah minat kamu apa? Minat aku ngajar apa kan akhirnya ngajar biologi bisa, matematika dan segala macam. Nah ke situ minat juga kan lebih ke ketertarikan kita kan pada satu hal. Sama seperti ya itu cita-cita ataupun hobi itu kan aktivitas yang dilakukan. Aku seneng banget sama sesuatu. Nah itu perlu didefinisikan. Kamu seneng itu gara-gara emang seneng aktivitasnya atau seneng orang-orangnya atau seneng apanya? Kalau seneng aktivitasnya, melakukannya, bisa jadi itu emang bakat dan minat kamu di situ. Ya. Kalau orang-orangnya udah beda lagi karena temen ikut komunitas itu atau ngejalanin hobi itu karena dosen atau karena orang tua kan udah beda lagi. Karena tekanan, karena misalkan mau deket sama si dia. Nah iya, si dia dan si doi. Nah gitu kan. Banyak banget soalnya mahasiswa kenapa ikutan si ekstrakurikuler atau misalkan UKM A misalkan. Karena memang sebenarnya saya ingin agar lebih dekat sama dia. Iya itu minat berarti ya. Minat gitu. Minat. Tapi minat belum tentu berbakat. Belum tentu. Karena dorongannya beda-beda tadi. Minat belum. Jadi lebih gini, berarti minat itu lebih kepada motif ya. Iya. Betul. Motifnya apa ya, tujuannya apa, kebutuhannya apa kan gitu. Tapi bisa saja diri sebenarnya tidak tahu, tidak seperti bakatnya gitu ya, apa yang kita lakukan. Nah, untuk menemukan ini, kan kadang-kadang, terus bakat saya itu apa? Kan bisa, kalau kamu bekerja sesuai passion kamu, kan itu ada bahasa, itu akan jauh lebih mudah, lebih membahagiakan. Betul. Nah, yang suka jadi pertanyaan itu adalah, passion saya teh apa? Gitu. Oh, iya. Gimana caranya gitu ya? Gimana cara untuk ya itu sih passion itu ada dua sudut pandang lagi teh. Ada untuk mengenal orang ya, untuk melihat orang itu kan ada dua sudut pandang yang perdebatannya hingga akhir zaman kayak tidak akan selesai antara tabula rasa dan fitrah, nature sama nurture kan ya teh ya. Itu dari zaman kapan tahu perdebatan itu. Tapi ya dari sudut pandang itu tuh kita bisa belajar sih. Kalau orang dengan sudut pandang nurture atau tabula rasa kan itu ngelihat deficit approach yang ngelihat kekurangan orang gitu kan. Kamu kurangnya apa? Tingkatin dong. Kamu kurangnya apa? Tingkatin gitu kan. Kalau fitrah atau nature ya kamu jago apa? Strength approach ya, kuatin. Kan beda gitu sudut pandangnya. Nah, jadi atau juga ada gini sudut pandang ini, oh ya kamu bakatnya dari orang tua. Nah, itu. Benar kan? Kamu ganteng karena memang dari orang tuanya yang ganteng dan cantik gitu ya. Iya. Pantes itu jadi bakatnya adalah ganteng gitu. Betul, bakat fisik. Pantes bakatnya misalkan yang bakatnya jago bola misalkan. Karena dia ayahnya atau orang tuanya ada yang menjadi pemain bola kan gitu. Betul.
Itu ada kadang-kadang begitu. Itu mungkin yang sifatnya yang dikatakan tadi apa ya, fitrah bakat ya, fisik, ya fitrah genetik ya. fitrah genetik itu betul. Oke. Nah, nah kalau misalkan ini apa, untuk mengenal diri itu kan judulnya mengenal diri ya. Mengenal diri berarti udah ada sesuatu yang dalam diri kita, tapi selama ini kadang kita tuh nggak sadar. Masalahnya tuh nggak sadar. Kayak ada orang punya uang 10 miliar, lumayan ya teh, 10 miliar. Aduh ngalamun wanya ya. Ngalamun. 10 miliar kan lumayan. Cuma kalau dia nggak sadar punya uang 10 miliar, dia nggak akan seneng gitu loh. Nggak akan seneng. Mau ngorek 100 miliar, 100 triliun gitu, kalau nggak sadar mah nggak akan seneng. Dan ngelihat orang lain yang misalkan, wah ini beli rumah, ini beli mobil, ini bikin pondok pesantren. Padahal gitu secara dia tidak ketahui bahwa dia pun memiliki hal tersebut. Iya, bisa beli, dia tuh bisa beli juga, cuma dia enggak, akhirnya diem, akhirnya insecure, akhirnya dia agak ngeh itu, sayang banget. Nah, dari sudut pandang itu akhirnya perlu ada penyadaran. Nah, jadi untuk aku teh kayak gimana itu sebenarnya perlu disadari aja. Kamu tuh udah punya uang 10 miliar tadi. Coba cari deh di rumah kamu, di kamar kamu. Kayak kamu tuh punya bakatnya. Coba deh kamu selami diri kamu lagi. Coba cari tahu. Coba renungin lagi. Nah, apa yang direnungin biasanya teh nanti ada toolsnya mungkin ya, ada toolsnya. Tadi kan sudah mengisi juga, nanti kita bahas saya tuh kemarin ya mengisi, tapi agak deg-degan juga gitu ya ketika ngisi. Jangan-jangan profesi saya selama ini tidak sesuai dengan bakat saya. Nanti kita akan bedah ya, Iya, bedah. Tapi setelah kita obrolan dulu ya, Siap, jadi kemarin agak deg-degan gitu, jadi ngisi-ngisi banyak banget gitu pernyataan juga. Ini nanti saya bicarakan lah kemarin apa yang ditanyakannya, kemudian ngisinya. Jadi benar-benar saya ngisinya rada-rada tarik ke mikir, merenung. Saya teh nu mana gitu ya saya. Nah, tapi gini Kang, kalau berkenaan tadi dengan bakat, ada yang genetik kan gitu ya, ada yang ya berpaham ya, berpaham bahwa bakat itu dari genetik. Ada juga yang berpaham bahwa bakat itu bisa diolah. Bakat itu bisa dihasilkan dari lingkungan sekitar. Betul. Kan ada istilah kalau dalam satu hadis ya, hadis kullu mauludin yuladu al fitrah. Kemudian yang membuat dia kalau ke agama ya Majusi, Nasrani, Yahudi itu karena orang tua atau generalnya itu lingkungan. Begitu nggak sama bakat? Jadi gini, bakat itu kita definisin arti sekarang ya, arti bakat. Tadi kan bakat itu ada dua, ada fisik, ada yang emang sifat gitu ya. Nah, bakat itu apa sih? Bakat itu menurut penelitian dari Gallup Research Global Institute, itu perusahaan riset yang emang besar di Amerika, neliti 1 juta orang teh ya, 1 juta orang. Kalau sekarang kan neliti Google Form ya. Share form. Sangat gampang sekali gitu ya. Kalau dulu kebayang gitu. Kebayang, 1 juta orang itu 25 tahun. 25 tahun. 25 selama tahun. 25 tahun melakukan riset tersebut, kayak by name by address lagi gitu ya. Wah, itu ya makanya seru kan, 25 tahun. Manual banget gitu kan. 1 juta orang. Nah, yang diteliti itu manajer-manajer, karyawan dan segala macam. Mengeluarkan sebuah hasil bahwasanya setiap orang itu punya 34 karakteristik sifat yang sama, tapi urutannya beda-beda. Nah, 34 bakat. Nanti dari 34 bakat itu bisa di-track peran dari 30 bakat itu 34 bakat itu ke 30 peran, nanti diliatin bedanya apa. Tapi yang jelas definisi secara secara penelitiannya, bakat itu diartikan pola perilaku, pola perasaan, pola berpikir yang terus berulang-ulang dan produktif. Dan bisa produktif gitu. Dan perlu produktif. Kalau berulang-ulang itu bisa jadi non produktif kan, sayang banget gitu. Nah, jadi karena dia emang sebenarnya itu tuh bakat, karakteristik yang ada dalam diri kita tuh karena berulang-ulang terus ada sejak kita sebenarnya kecil, itu tuh sebenarnya udah ada dalam diri kita teh.
Udah ada dari kita bakat sifatnya, ya bakat sifat. Kalau fisik ada mirip oh hidungnya mirip ya kayak bapaknya gitu. Oke. Oh ini mirip ya, gantengnya mirip kayak emaknya atau gimana lah gitu kan. Bisa kalau seperti karakter itu. kayak gini bohongnya sama. Kalau sifat. Iya. Kok ngambeknya gitu sama ya, pernah ya gitu. Jadi banyak kejadian misalkan keponakan saya tuh mirip sama kakak saya kalau ngambeknya gitu. Nah itu mungkin ada kesalahan atau enggak ada secara fitrah. Secara fitrah, karena berbicara fitrah ada di Al-Isra ayat 84 itu disebutkan ada dua kata di sana, ada Syakila dan Sabila. Oke, jadi ada Syakila, ada Sabila. Itu apa? Sabila. Kalau Syakila itu manusia sebenarnya udah ada pembawaannya masing-masing. Pembawaan masing-masing, dan itu gift dari Allah, itu dikasih dari Allah. Jadi sebenarnya orang lahir itu selain kelihatan hidung, mata, telinga, bakat udah ada. Cuma kualitas bakatnya ini bergantung pada lingkungan. Nah, jadi lingkungan itu bukan membentuk tapi menyadarkan dan menambah value, mengaktifasi. Nah gitu, mengaktifasi. Jadi misalkan ada orang yang emang secara keturunan dia tuh pebisnis. Ya, itu lingkungan itu tuh mewarnai jadi ya itu added value aja, mengaktifasi. Kalaupun anaknya memang tidak ada bakat-bakat yang merujuk pada bisnis, dia akan denial. Dia akan denial. Berapa banyak sekarang keturunan dokter, anaknya nggak mau jadi dokter. Benar. Berapa banyak sekarang keturunan para ulama kiai, anaknya nggak mau nurusin pondoknya. Benar. Karena ya agak relate ya Teh. Nah karena kenapa aku tersenyum karena agak relate? Karena memang ada bakat-bakat yang tidak terpenuhi di aktivitas-aktivitas yang memang diturunkan. Nah gitu ya, mungkin itu manajemen manajemen. Pernah saya tuh mau mengkaji sebuah manajemen dinasti. Dinasti. Emang karena kan keren ya, dinasti pondok apa, dinasti yayasan apa gitu. Pernah, dan terputus gara-gara gue nggak passion di sana. Aduh, pasti keturunan-keturunannya ada yang diffuse ya. Karena betul. Nanti akan benar-benar padam ya. Si pesantren itu benar-benar padam ketika nggak ada satupun keturunan ataupun ya menantu atau kerabat itu tidak ada sama sekali yang meneruskan. Betul. Itu kepunahan. Nah itu sayang banget. Nah ya tuh balik lagi ke yang fitrah tadi ya. Memang pada dasarnya itu Allah tuh udah ngasih ke kita, terus kita perlu sadari, terus ya udah gitu disadari dengan lingkungan yang mengaktifasi. Jadi kalau misalnya ditanya gimana cara mudahnya untuk mengenal diri itu adalah dengan perbanyak proses itu aja Teh. Proses. Jadi kayak gini deh, aku tuh orang yang kayak gimana ya? Ya udah coba banyak hal, rasain, nanti parameternya itu 4E Teh namanya. Jadi, pertama easy, jadi kayak ngejalaninnya gampang. Gak susah, gak rumit gitu ya, gak rumit, gak drama, asli gak drama. Ya kan kadang-kadang kalau yang rumit, yang ini gak easy itu benar-benar drama banget gitu ngejalaninnya itu. Di caption itu kalau status itu agak-agak iya betul Teh, kayak gitu. Baik gitu. Terus yang gampang, yang kedua enjoy. Jadi dalam jangka waktu yang lama pun dia tuh dan berulang-ulang aktivitasnya itu dilakukan, itu tuh nggak bosen, enjoy aja. Iya. Sampai ada kata-katanya biasanya aku tuh nggak tahu, punya kepuasan tersendiri aja. Nah itu tuh tanda-tanda itu tuh emang bakat kamu di situ. Gitu. Jadi benar-benar menikmati itu, kadang-kadang ya keluar uang yang luar biasa, ada waktu yang luar biasa. Kadang-kadang saya lihat misalnya orang yang mancing gitu ya, setelah gak habis pikir gitu ya, ngapain sih buang-buang waktu? Dorongan mancingnya tuh apa? Karena pertemanan? Ya. Atau emang apa, kan banyak gitu kan. Cuma kalau udah emang ada bakat yang tersentil aja atau terpenuhi aja di situ, wah udah timeless dah. Udah mau tengah malam, wah mau jam berapapun gitu, it's okay gitu. Berarti enjoy, karena enjoy, easy. Nah gitu, sampai ada kata, ya itu tadi udah lupa waktu. Yang ketiga itu excellent, bagus hasilnya. Nah excellent ini kadang kita sulit untuk mengukur. Sulit mengukur. Jadi kayak aku tuh emang bagus di situ, aku mah ngerasa biasa aja deh gitu. Kamu jago soal public speaking-nya, biasa aja kali. Nah biasanya orang lain yang nilai. Excellent itu orang lain yang nilai. Validasinya dari eksternal.
gitu. Dan ada Tapi potensi gimana kalau misalnya tadi denial ya, enggak biasa aja, menurut saya mah B aja gitu. Ya, Karena itu saya dia. pun sering gitu. Contoh misalnya, saya ngebuat satu video misalnya, karena saya hari ini akibat pandemi banyak berkecimpung di dunia videografi. Bagus videonya, biasa gitu. Terus Abi gitu, ada Abi biasa, tapi ada denial gitu. Nah, iya, gimana nggak ketika apa-apa. excellent dengan denial itu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lama-lama paham sendiri. Yang penting itu dua ini. Kalau confirm ke diri itu minimal easy sama enjoy deh. Kita nggak nerima kebagusan excellent kita, itu nggak apa-apa. Orang lain yang nilai. Cuma itu tanda gitu. Ada orang yang confirm, excellent loh di sini. Oh berarti udah masuk nih tiga udah terpenuhi nih 3. Nah gitu aja. Ada Aku ngerasa yang orang yang kalau masak gitu ya, tanpa dicicipi atau apapun, misalkan kok enak gini, berarti sebenarnya excellent di bidang itu. Excellent. Ya udah, dia biasa aja gitu, ini hal yang lumrah gitu. Nah itu, ya itu dia. Banyaknya orang yang nggak sadar sama bakat dia karena dia ngerasa biasa aja, itu teh masalahnya. Ini bagus, enggak biasa aja. Dulu saya ngerasa, misalkan untuk public speaking, gampang kali ngomong di mic di depan orang, gampang. Tahu-tahu saya sadar ketika saya ngajar public speaking, nih orang-orang kok susah. Ternyata bakatnya bukan di sini gitu loh. Oh iya, baru sadar. Tidak semua orang mudah. Oke. Orang mudah. Ya, saya juga gitu. Gitu gampang loh gini tuh. Kadang-kadang ngegampangin ya. Nah, itu. Orang. Kadang-kadang memang ya setiap orang bakatnya nggak di sana kan gitu. Nggak semua orang bakatnya di sana. Jadi jadi sadar kan. Oh ternyata Allah kasih nikmat lebih nih kan, jadi sadar, bersyukur. Oh alhamdulillah saya udah tahu bakat saya. Jadi saya nggak apa-apa, saya nggak sadari keekselenan itu. Ya, tapi orang lain yang nilai ya nggak masalah, jadi terpenuhilah gitu. Ya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat? Earn berarti kan menghasilkan bisa 2, entah benefit atau profit, ya silahkan. Mau kebermanfaatan yang dicari ataupun uang yang dicari, tapi bisa menghasilkan 2 hal itu sebenarnya. Gitu. Dan benefit dan profit kadang orang lain juga yang bisa ngelihat loh. Jadi kayak saya tuh ada temen teh, dia jago banget desainnya, terus tapi ilustrasi gitu, tapi dia tuh ya bikin buat teman-temannya aja. Aku bilang ini bisa loh jadi cuan. Ini bisa dijual loh gitu kan. Kadang orang lain juga yang emang confirm gitu. Nah, seperti itu. Jadi benefit juga nggak pede kan. Enggak ini saya hanya hobi aja. Kalau dicuankan takut orang banyak kecewa. Banyak loh, karena mahasiswa saya pun begitu. Rata-rata nggak pede dengan hasilnya sehingga tidak mau diprofesionalismekan gitu ya, diprofesionalkan gitu kan. Arti profesional ya dia mendapat benefit yang lebih dibandingkan hanya sekedar puja-puji gitu. Puja-puji. Akan dipuji atau hanya diterima kasih mah ya apresiasi itu sangat yang biasa aja. Tetapi kalau misalkan berupa profesionalisme, berupa finansial, itu kan jauh lebih mengikatkan gitu. Ya betul teh. Nah itu dia menariknya. Jadi balik lagi ke penyadaran tadi, ya. Jadi jalannya aktivitas banyak aja proses. Jadi biasanya orang salah jurusan gitu ya. Saya pernah lihat datanya agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu, ngelihat jurusan orang aku nyari berapa orang sih yang salah jurusan di Indonesia gitu. Terus ada mahasiswa 87% salah jurusan, kayak aduh kalau ayah 10 jalma gitunya 8 lebih kayak salah nanti rasa salah jurusan. Jadi 90%. Iya kan, hampir 90%. 90% Ya Allah, orang yang salah jurusan. Nah, termasuk kan ini mau ya ada yang sudah ikutan apa sih, banyak sekarang istilahnya UTBK, kemudian UMPTN dan sebagainya sejenis untuk masuk ke satu jurusan ya. Saya lebih spesifikkan ke jurusan di perkuliahan karena banyak orang yang agak bingung itu ketika menentukan jurusan di perkuliahan. Betul. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan ketika mau mengukur bakat kita apa, jurusannya kita tuh harusnya seperti apa gitu. Mantap, pertanyaannya bagus. Nah, emang nggak salah ngobrol sama Bu dosen emang. Nah, jadi emang gini teh, itulah ya tadi yang saya bilang Syakila sama Sabila. Syakila itu bentukan diri, Sabila tuh jalan. Nah, kayak bentukan dirinya segitiga, jalannya kotak, ini nggak nyambung, nggak masuk, nggak match.
Nah, sekarang orang-orang lebih milih Sabila dulu daripada milih Shakila. Iya. Jadi dia tuh cari tahu Sabilanya dulu deh. Yang penting tuh ITB, yang penting itu UGM, yang penting itu UIN, yang penting itu UI dan segala macam. Yang penting itu Sabilanya dulu. Kalau enggak, yang penting teknik mesin. Emang teknik mesin kayak gimana kerjaannya atau yang jurusannya? Yang penting arsitek. Nah, yang tidak tahu dokter. Ngapain. Nah, iya dokter juga tuh. Kan banyak yang jadi favorit gitu karena ya gengsi dan lain sebagainya. Jadi Sabilanya dulu deh, tapi dia tidak mengukur Shakilanya. Nggak mengukur Shakilanya tuh mampu nggak sih di sana? Ya. Nah, kamu tuh kesana tuh karena temen, lagi-lagi nih ya fenomena temen, orang tua, gengsi atau apa gitu loh. Ya kan, akhirnya nggak match antara Shakila dia dan Sabila karena yang dia cari Sabila dulu. Mestinya Shakila dulu dong. Gue tuh gimana orangnya baru nyari Sabilanya. Nah, how to nyari Sabilanya adalah perbanyak proses sebelum mengambil keputusan tersebut. Waktu misalkan kelas 12 mau nyari jurusan segala macam, itu PR-nya dari kelas 10 perlu banyak cari tahu dulu nih. Gue tuh manusia air, udara. Indonesia, nanti bahasa, kemudian apalagi kan gitu banyak. Kalau di SMK lebih banyak lagi kan. Wah, iya itu dia. Nah itu dia PR-nya tuh waktu SMA. Cari aktivitas yang banyak yang lagi-lagi merujuk yang emang merujuk ke beberapa jurusan. Misalkan mau dari kelas 10 tuh aku belum tahu sama sekali nih blank. Ya udah coba aja banyak hal misalkan minimal di organisasi kan itu banyak aktivitas ya Teh ya. Mau jadi sekretaris, mau jadi apa, coba aja sampai nemu 4E. Nah, nanti dari 4E itu udah tahu konsep besarnya, nanti ditabrakin ke aktivitas jurusan yang mungkin kita akan cari. Jadi contoh nanti kan bisa nanya ke guru BK-nya atau ke siapanya gitu ya di sekolah. Sama seperti saya tuh kalau punya murid Teh gini, kelas 12 nih. Kan saya mau jurusannya apa? Saya kasih PR. Karena kepala sekolah ya Anda. Ya dimanapun lah anak-anak kelas 12. Terus mereka ini saya kasih PR. Kamu mau jurusan apa? Yang kebayang kelihatannya keren seru gitu dulu aja ya, biar mereka kebayang kan. Oh jurusan A misalkan jurusan psikologi. Oke, jurusan psikologi ya. Saya kasih PR 1 bulan untuk cari tahu aktivitas apa aja sih psikologi, bukan mata kuliahnya Teh, tapi aktivitasnya gitu. Jadi nanti tuh jadi mahasiswa psikologi teh ngapain aja? Oh ternyata observasi, bikin segala macam. Kalau yang nggak tahu kadang-kadang rumit banget. Nah iya kan, rumit gitu. Rumit, kemudian banyak detailnya, kemudian aktivitas yang lain. Kalau saya pikir ya, saya lihat teman-teman saya yang di psikologi, dia tidak punya kehidupan lain selain di akademik. Sangat jarang gitu ya, sangat jarang kehidupannya di organisasi gitu untuk aktif karena dia sudah benar-benar disibukkan di labnya untuk meneliti orang dan sebagainya. Nah, hal-hal itu yang mungkin yang harus perlu tahu, lebih diketahui. Jadi jangan lihat gelarnya, nanti jadi psikolog tahu karakter orang, itu tuh ada prosesnya. Iya, nah proses itu harus dikasih tahu. Iya. Jadi dokter itu 24 jam mereka kadang-kadang harus meneliti yang sel-sel kecil yang kayak gitu. Sanggup nggak gitu? Nah itu PR-nya. Jadi tahu dulu detail aktivitasnya. Abis itu biasanya 1 bulan selanjutnya kita ya masing-masing tapi ya dengan cara apapun, kalau enggak kita cari mentor buat simulasi gitu. Simulasi hal-hal kayak gitu. Kamu mampu nggak, siap nggak? Ternyata aku 4E di situ. Gas gitu loh. Udah kamu di jurusan itu. Kalau enggak, ya antara Syakil tadi sama Sabilnya. Kalau enggak ya udah cari lagi aktivitas lain. Kan kita mau nyari yang terbaik, ya nikmatin prosesnya. Ada satu misalnya ini contoh kasus, misalnya mahasiswa saya itu dia SMK jurusan mesin. Masuk ke dakwah dan komunikasi. Masya Allah. Biasa lihat melototi mesin gitu. Kebayang kan gitu, nggak nyambung, bener-bener nggak nyambung. Kenapa? Karena ya orang tuanya menyuruh, karena misalnya tadi ada dinasti pesantren ya. Kamu harus ke dakwah dan komunikasi biar kamu bisa juga berdakwah dan ya bla 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 dan seperti itu. Akhirnya ya dia stres sendiri. Nah, di fakultas ya, di jurusannya, karena ya mau tidak mau misalkan gini, orang yang biasanya di mesin nggak ada sama sekali gitu ya ke dunia, ketika berhadapan dengan mata kuliah bahasa Arab, berhadapan dengan mata kuliah yang retorika, yang memang harus berbicara di depan orang, ya betul di depan mimbar gitu ya. Kan itu tuh bagi orang-orang yang
ya teknik gitu ya, teknisi yang seperti itu sangat luar biasa sekali gitu ya. Iya. Kalau menurut orang-orang yang biasa ngomong ya, kenapa sih nggak apa-apa ngomong di depan orang, tinggal ngomong aja kan Iya. gitu. Iya. Kayak se-easy itu kan gitu. Tapi Nah. bagi orang yang ini nggak se-easy itu kan gitu, bener. Betul. Oke, Nah, berarti itu. kayak begitu. Terus ada nggak sebenarnya tool ya? Hmm. Oke, ada nggak sih tool yang bisa orang dapatkan, kan kalau menebak-nebak kadang-kadang ini potensi saya apa ini, itu juga menemukan secara sendirinya gitu. Kalau tadi Kang Faisal bilang temukan dulu itu, tapi ada nggak alat bantunya tuh? Nah, iya ada. Sebenarnya lebih ke alat mengonfirmasinya gitu ya. Ya benar. Ya, alat mengonfirmasi. Kan tadi proses ya udah lakuin dulu, lakuin udah ya, nyoba, tapi satu step galau lagi. Nah itu galau lagi. Gitu ya. Iya betul. Udah oke. Bener nggak sih kan gitu, galau Iya, lagi gitu. Galau lagi, iya. Nanya ke teman, oh kamu mah sebenarnya bakat ini, galau lagi. Oke. Ya itu bahayanya pertemanan tuh kadang bisa memberikan informasi yang tidak sesuai. Iya, kan gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih tool atau alat bantu yang membantu untuk mengkonfirmasi bakat-bakat yang kita miliki gitu? Ya, jadi sebenarnya ada. Tadi kan saya ceritain transmapping ya, pemetaan bakat. Jadi ada alat untuk mengukur validasi ininya diri sendiri. Jadi kayak self assessment gitu kan. Nah, self assessment itu ada namanya strength typology 30 ataupun ada talent mapping full assessment. Nah, kalau misalkan yang ST30 ini free access, cuma memang untuk interpretasinya mesti sama praktisi. Nah, itu bisa teman-teman akses dan ngisi ada beberapa pertanyaan seperti itu. Dan nanti hasilnya itu bisa mengonfirmasi minimal aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan diri kita gitu. Kalaupun nanti misalkan gini Teh, ada banyak yang nanya, tes itu tuh bisa berubah nggak sih? Tes itu bisa berubah nggak? Nah, itu pasti ya default question. Kadang-kadang kan gini, misalkan di SMA pernah tes, SMP pernah tes, kuliah tes, lah kok beda-beda gitu hasilnya. Iya, betul. Bisa berbagai kemungkinan, bisa alat tesnya memang beda ya kan, alat tesnya beda, dan akhirnya variabel dan alat ukurnya pun berbeda. Iya, dan kemungkinan yang kedua ini yang lebih umum. Jadi karena kan tadi kita berbicaranya sudut pandang fitrah ya, dari sononya kita tuh udah dikasih bakat sama Allah gitu. Nah, jadi sebenarnya tes itu hasilnya bisa berubah. Tes itu bisa berubah. Tapi diri kita nggak bisa berubah. Bakatnya tuh yang nggak bisa berubah. Jadi kok bisa berubah sih hasilnya? Karena pengetahuan kita tentang diri kita yang berubah. Waktu SMP kita belum ngeh dan belum banyak proses, belum banyak aktivitas. Ketika kuliah udah banyak ikutin organisasi, banyak aktivitas, banyak proses, akhirnya bisa menjelaskan diri sendiri jadi lebih. Misalkan SMP mah anak rumahan, SMA udah mulai liar gitu. Kuliah apalagi gitu ya. Iya, banyak proses. Sekali yang dicobaan gitu. Kalau di mahasiswa misalnya gini, mahasiswa baru terutama ya, mahasiswa baru ada organisasi coba gak cocok, pindah, jadi kutu loncat gitu ya, loncat di satu organisasi. Itu sebenarnya nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa malah, itu bagus malah, itu proses. Jadi yang pasti yang tidak disuka tuh orang-orang loyalis di organisasi tersebut. Oh benar. Iya nggak? Dia udah berkhianat. Itu. Makanya saya punya satu tagline nih, kalau saya ngebina juga satu organisasi di kampus, saya punya satu tagline nih. Kalau dirasa nggak manfaat, silakan tinggalkan organisasi ini, cari yang benar-benar kamu itu bisa bermanfaat di sana gitu. Iya. Kalau misalkan ini tidak apa-apa, misalnya mau dia organisasi banyak atau meninggalkan si organisasi yang saya bina, itu nggak apa-apa, karena ya orang itu beda-beda loh, kontribusi itu beda-beda kan gitu. Iya, kontribusi beda-beda, dan lagi-lagi sabilanya kan, sabila tuh kalau di lingkup yang lebih kecil lagi ya organisasi, ya kan, pertemanan. Nah, itu juga bahaya. Karena saya pun dulu masuk ke UIN, itu juga dipilihkan sama saudara. Masya Allah. Serius.
Gitu ya. Itu ya jalannya ya, takdirnya. Hmm. Dulu sama sekali nggak kepikiran ke UIN oke. Dengan jurusan yang wow, dakwah gitu oke. Dan komunikasi itu sangat-sangat tidak. Dulu saya IPA loh. Oh IPA, Masya Allah. Ke IPS lah ya, agama. Ke IPA ke agama ya, maksudnya ke yang benar-benar sosial gitu akan sangat beda sekali. Tapi itulah jalannya. Tapi ternyata ya saya memang sukanya di ngomong, media kan kayak gitu-gitu gitu. Iya betul. Teruji dulu masuk misalnya di OSIS saya gini. Dulu di OSIS masuk di Mading ya. Iya. Mading gitu ya. Jadi dari dulu saya juga selalu jadi pupdok gitu ya. Okay? Jadi kalau di acara-acara itu nggak tahu kenapa saya selalu ditempatkan di pupdok. Kata mereka ya foto saya bagus gitu. Nah iya. Kata mereka padahal saya ini sendiri ayah be aja semuanya oke. Sampai hari ini saya masih megang media. Ya itulah menjadi jalan gitu. Oke, itu bakat saya. Iya. Gitu juga ya. Terus tes ini di talent mapping ini ya yang akan Kang Faisal tekuni, oke, terjuni. Itu gimana sih sistemnya nih, Kang? Sistemnya jadi biasanya untuk dapat akses talent mapping ini ada link untuk tesnya jadi online. Dimanapun, kapanpun. Kemarin saya gitu ya, saya ngerjain di mobil. Nah kan, bisa juga kan. Di jalan. Iya, ketika dimanapun bisa akses, isi linknya, udah gitu nanti ada hasilnya. Sebenarnya bisa dibaca sendiri, kalau rumit dan interpretasinya tidak lengkap ya makanya bisa dibantu sama praktisi talent mappingnya untuk diarahkan untuk tergantung keperluan gitu ya. Jadi kebutuhan mengenal diri ini tuh untuk kayak apa? Ya untuk apa? Ya untuk apa aja gitu kan. Jadi bisa untuk yang praktis ya, yang praktis tuh jelas untuk mengenal ini sih. Ini sebelum ke yang ini ya, sebelum ke yang konvensional. Saya mikir ya kalau mengenal diri itu kan mengenal kelebihan dan kekuatan. Itu bisa mengenal selain jalan kuliah ya kan, kuliah cari jurusan terbaik, nyari kerjaan terbaik. Kerjaan benar. Terus biasanya hubungan pranikah juga bisa. Hubungan pranikah untuk mengenal, hubungan pasca nikah untuk lebih mengenal juga bisa karena kan untuk kesana juga ya. Saling memenuhi kebutuhan kan. Jadi tadi kan kita bahas bakat itu kebutuhan. Nikah ingin bahagia, ya penuhilah kebutuhannya. Ya kan kebutuhan bakat. Sampai nikah dengan orang yang bertolak belakang banget gitu. Yang minimal tidak mengerti deh gitu, tidak mengerti karena poinnya itu untuk di talent mapping di pranikah. Jadi bukan karena wah bakat dia gini, aku gini nggak jodoh. Jadi ini tuh bukan di atas kertas, ini bukan parameter utama, tapi adanya di atas kertas bakat-bakat teman-teman ini hanya untuk saling memahami itu aja. Kayak saling memahami dan saling melengkapi satu sama lain. Itu kan. Jadi kalau paham kan misalnya di satu hubungan rumah tangga istrinya atau suaminya misalkan hobinya bakatnya sebenarnya di diem aja di ngotak-ngatik ngotak-ngatik di laptop kan gitu. Ada orang-orang yang seperti itu. Kalau si istrinya nggak ngerti ngapain sih suami saya gitu. Betul sekali. Itu bisa merusak rumah tangga. Ada case lain yang ini teh. Ini suaminya ngumpulin barang. Terus gimana? Gak berfaedah sekali ini menuhin rumah, sampah semua. Padahal dalam hati suaminya kan karena input senang ngumpulin, ini kan bermanfaat kali. Ini kan bisa dipakai buat apa. Akhirnya guntreng karena gak ngerti itu padahal kebutuhan bakatnya. Nah, itu untuk suami istri ataupun calon pasangan. Kadang-kadang si pertengkaran itu terjadi karena hal-hal tidak memahami bakat masing-masing. Betul sekali ya. Nah, itu yang saya baru tahu nih ada talent mapping untuk pranikah. Ada. Sebenarnya ini cocok banget nih di jurusan saya. Apa ada mata kuliah yang perlu saya ajar, Bu? Nah, untuk ininya benar-benar cocok. Bentar Faisal, ada gangguan teknis dulu bentar dikit. Iya, siap. Sound saya ini. Sound saya mati. Oh, iya siap teh. Perangkat digital. Bentar. Mode Bluetooth. Sedang mencari perangkat. Mode FM. Mode Bluetooth. Sedang mencari perangkat.
Coba Faisal bersuara. Halo, Assalamualaikum. Oke. Dengeran ya? Bluetooth connected-nya menghilang. Oke, siap. Tadi sampai mana teh? Sampai Ternyata ada ya perusahaan, gitu. ya. Ternyata ada untuk pranikah gitu. Pranikah Kita ada. Baru-baru tahu, dan itu sebenarnya bisa diaplikasikan. Ini banyak banget, misalnya bisa sekarang lagi digembor-gembor kan ya, bimbingan pranikah. Nah, Oke, sedang digembor-gemborkan juga banyak kan sekarang kasus perceraian luar biasa ya, karena perceraian kadang tidak satu visi, tidak satu misi. Oke. Padahal mah mungkin karena ketidakpahaman terhadap bakat satu sama lain. ya, karena gini kita, misalkan deh ada orang yang pranikahnya ya katakan memilih dengan pacaran. Ya. Yes. 9 tahun, 10 tahun. Tapi ujung-ujungnya setelah menikah hanya sebentar. Ya. Ya, Allah alam bisawab. Kenapa? Tapi salah satunya adalah ketika selama proses itu Ya. ada hal-hal yang miss yang tidak diselami. Jadi kayak hal-hal yang basic, yang tadi ya basic banget kan, bakat itu kebutuhan dasar. Itu tuh nggak terbahasakan. Jadi gini, kadang aku ngerti kok orangnya seperti itu. Tapi sebenarnya tahu nggak sih dorongan itu kenapa dia seperti itu, kan sebenarnya dari bakat gitu ya. Ya. Dan banyak juga yang tidak terbahasakan, nggak bisa membahasakannya dan nggak ngerti kebutuhannya kayak gimana. Bakat dia misalkan merayu, oke. Bener kan, ada yang komunikasi. ngegombal gitu ya kan, ngegombal. Iya, gombal. Tapi ternyata ya suaminya juga suka ngegombal ke yang lain. jadi persoalan. Iya, jadi masalah, Bun. Nah, jadi dari talent mapping ini bukan berarti kita untuk yang memaklumi, juga untuk mengarahkan kan gitu. Mengarahkan, iya. Jadi dia jago gombal, gombalnya ke saya. Iya gitu. Ke kita, gitu. Betul. Ya kayak input tadi teh, penasaran. Kamu penasaran ini sama pasangannya gitu. Sama yang produktif. Kalau ke gosip-gosip kan akhirnya nggak produktif. Nah, jadi bakat itu tadi ya, baik lagi perlu diarahkan ke hal yang produktif, karena bisa nggak produktif dan itu sayang banget gitu. Dan selain pernikahan tadi, bisa juga ke organisasi SDM biasanya di perusahaan. Ini kenapa ya kok nggak perform ya staff saya? Kok ini ya kok gitu? Nah, apakah ada hal-hal yang belum terpenuhi? Apakah penempatannya sudah tepat dari segi job desk dan segala macam? Dan juga untuk selain organisasi, industri, juga untuk teman-teman yang pensiun. Jadi pasca pensiun mereka mau aktivitas apa nih? Nah, bahkan seperti itu. Jadi kayak kadang ya orang saya mah udah umur 50 tahun jangan naonan kikieuan gitu. Bener. Padahal saya kadang-kadang saya berpikir saya ikutan kan usia saya 30. Oke, 30. Udah kepala 3 ya. Kepala 3 masih perlu gitu ya. Masih perlu gitu si talent mapping ini. Nah, sebenarnya jadi sampai pensiun pun iya. Masih perlu untuk mencari tahu aktivitas terbaik yang membuat bahagia. Kadang itu ya, kita nggak tahu cara kita bahagia gimana. Aku ikutin bahagia orang lain gitu ya. Misalkan gini, aku pernah lihat di sebuah seminar gitu ya. Ada seorang selebgram atau selebriti gitulah, yang benar-benar dipanuti sama orang-orang di sekitar situ. Terus otomatis setiap kata-kata itu didengarkan dan jadi dipegang gitulah ya. Ditanya sama satu orang, "Kak, gimana sih cara kakak bahagia?" Ya. Nah, sama si orang lah ya. Nah, ditanya terus Diikuti orangnya lah. jawab, "Saya tuh kalau sering saya traveling keluar kota sendirian, gini menikmati alam dan segala macam." Itu kan menginspirasi. Sekarang orangnya akhirnya diikuti. Ada jaminan nggak sama-sama bahagia? Belum tentu. Nah, bisa saja juga dompetnya beda-beda. Dompet beda. Dompetnya beda-beda. Dia senang ya nggak mikirin biayanya. Iya. Sendirian pula dia berani. Kalau kita misalkan mikir dulu kalau mau traveling dulu. Ya malah jadi stres nanti ya. Iya, biayanya dari mana gitu. Belum tentu membuat bahagia. Jadi ya bisa mengukur cara bahagia kita juga dari bakat itu. Oh iya, saya udah di usaha sekian. Berarti validasi gitu ya, untuk memvalidasi karena sudah ada datanya, validasinya bisa fokus ke titik-titik tertentu, lebih dioptimalkan, selesai gitu. Jadi bukan untuk untuk banting setir atau enggak, itu opsi. Mungkin ada beberapa yang emang memilih dengan cara seperti itu, tapi bukan itu ujungnya untuk lebih mengenal diri gitu.
Oke, jadi tadi selain misalkan jurusan, oke, tentang pekerjaan, oke, tentang nanti di masa pensiun, ada lain nggak selain talent mapping ini ya? Di pranikah juga, oke, ada nggak hal yang lain? Ada. Guna lain gitu dengan Iya. kita mengikuti talent mapping ini? Lebih ke ini sih Teh, saya mikirnya lebih ke ibadah. Jadi maksudnya gini, Oke. kita kan kita ini hidup ya ini ya pilihan gitu ya. Ya. Mau beribadahnya itu yang wajib aja atau ada ibadah-ibadah lain yang mau difokuskan. Jadi saya tuh selalu yakin dengan mengenal diri itu mengenal jalan terbaik kita untuk masuk surga gitu. Benar. Jadi apa sih ibadah yang mau difokusin gitu. Misalkan saya tuh seneng yang saya tuh misalkan ya, saya orangnya seneng berelasi sama orang. Orangnya relator, ada nama bakatnya relator. Seneng berelasi sama orang, seneng silaturahmi, seneng ketemu teman-teman yang saya udah kenal dan lain-lain. Itu bisa jadi ibadah kalau kita niatin ibadah silaturahmi, oke. Pemenuhan kebutuhan bakatnya dengan ibadah. Oke. Nah, gitu. Jadi ada satu ungkapan yang menyatakan man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Oke. Siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, gitu. Robbnya. Nah, arahnya kalau ke sana. sudah kenal Tuhan kan berarti dia juga ibadahnya enjoy tadi, ibadahnya easy kan gitu. Iya, jadi kan enak. Ibadahnya kan? excellent kan gitu. Nah, iya. Ibadahnya juga earn kan gitu. Iya. Caranya jadi bisa ke arah sana. Jadi tinggal nanti di track, oh aku bakatnya ini, ada nggak ya ibadah dari sini. Misalkan Quran tuh luar biasa sempurna, bahkan berpikir aja ada pahalanya, ya nggak? Ya. Tafakur itu kan, dan ada bakat-bakat thinking. Nah inilah yang bisa diistiqomahkan. Nah bisa masuk surga lewat jalur situ. Nah kan gitu. Kalau diniatkan ibadah. Berarti sebenarnya ya ini juga talent mapping ini ya untuk ya jalan kehidupan kita bukan hanya hidup di dunia gitu, tapi hidup di akhirat juga. Luar biasa, masya Allah. Masya Allah. Oke, jadi gimana nih? Saya ingin contoh misalkan gini, kita agak sedikit dipraktekkan, oke, lewat kemarin ya saya udah tes, oke. Udah tes. Kemudian si tes tersebut itu ada beberapa pertanyaan ya, pernyataan itu dipilih, dipilih. Nanti kita bisa coba ya, kalau teman-teman mau nyoba nanti bisa DM, bisa DM ke Infinity Genre ya, ke Genre. Itu bisa ke sana, nanti kita akan hubungkan dengan Kang Faisal gitu ya, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya nanti penafsirannya. Karena kalau hanya lihat aja hasilnya, saya nggak ngerti gitu. Ini maksudnya apa gitu, gimana gitu. Walaupun ya tipis-tipis agak ngerti gitu ya, tapi masih abu-abu, tetap abu-abu gitu ketika melihat hasilnya. Jadi perlu juga penafsiran daripada seorang praktisi talent mapping itu sendiri. Oke. Nanti kita akan bantu, jadi di Infinity itu udah berkolaborasi nih sama Kang Faisal. Jadi insya Allah kita bantu para remaja-remaja dimanapun berada mengatasi kegalauan, tentang fashionnya itu apa, saya tidak berfashion apa-apa gitu. Itu insya Allah kita bantu teman-teman untuk mencari jati dirinya, sehingga ya mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita semuanya. Jadi gimana sih Kang tahapan-tahapannya? Tahapannya pertama tadi ya, ini banyak orang sekarang ya berpikirnya itu untuk jurusan ke pekerjaan. Nah itu dua aja dulu ya. Untuk jurusan dan pekerjaan. Berarti caranya pertama itu dulu ya, dengan tools yang tadi ngisi, ada hasilnya. Ada hasilnya nanti bisa dikonsultasikan. Nah bisa gini Teh, taktiknya. Lagi-lagi kita perlu tahu di jurusan atau di kerjaan itu aktivitasnya apa. Ya. Karena nanti di hasil tesnya itu nanti ada rekomendasi aktivitas. Karena balik lagi ke apa yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan pasti balik lagi ke situ gitu. Nah, nanti di mix and match. Jadi nanti kita digabungkan, kita sesuaikan. Jadi untuk jurusan A, misalnya jurusan hubungan internasional, itu bakat yang perlu dipenuhinya adalah minimal bakat A, B, C, D. Nah, gitu. Nah, cuma A doang atau B doang, C dan D-nya tidak terpenuhi. Siasatinya bagaimana? Nah, nanti akan ada seperti pekerjaan juga.
lulusan misalkan lulusan ilmu komunikasi, kamu mau kerja di mana? Oh, mau di perfilman atau di TV, jadi apa? Sutradara misalkan. Aktivitas sutradara itu apa? Emang kelihatannya keren, jangan keren doang gitu. Runutin aktivitasnya apa? Kan gitu, ngarahinnya, arranging people, wah kan banyak gitu. Oh, benar-benar harus benar-benar jauh ke depan ya ngelihatnya visinya. Oke, oh gini. Oke, gambarkannya benar-benar detail gitu. Nah, itu Masya Allah. Nah, itu juga perlu ditabrakin ke diri kita. Kita gitu juga enggak gitu. Jangan sampai nanti ketika ngejalanin baru kaget, kok berat ya? Kok aku ternyata nggak bisa di sini dan segala macam, padahal sebenarnya udah menggubu-gubu. Uring-uringan, stres dan sebagainya. Nah, itu sayang banget. Tapi sebelum nanti dipraktekkan gini, kadang-kadang ini bakatnya iya gitu, tapi nggak menghasilkan nih. Nggak menghasilkan. Kayak bakatnya kok saya nggak terhidupi gitu ya. Nah, ini karena berpikirnya ya realistis ya. Ketika orang, walaupun ya kalau secara ideal ya, kuliah itu bukan untuk bekerja, bekerja itu ya hanya bla 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 dan sebagainya gitu. Tapi realistisnya ya kita punya satu kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu adalah ya dapat penghasilan dari pekerjaan tersebut. Betul. Nah, kaitan antara nih si bakat mapping kemudian ke penghasilan nih. Pertanyaan bagus. Gini teh. Ini mewakili sebenarnya keresahan-keresahan remaja di usia 1/4 kehidupan, oke. Ya, ada beberapa strategi ya yang saya selalu tawarkan ke teman-teman. Jadi strategi pertama adalah kalau misalkan kamu gimana ya? Kalau misalkan lingkungan dan diri kamu tidak menuntut ke arah yang realistis, maka jalani value hidup kamu. Ya itu tergantung ke orangnya ya. Misalkan ya aku ada kok penghasilan dari misalkan warisan atau dari mana gitu. Silahkan, bangga aja. Oke, ya kamu jalani aja aktivitas kamu walaupun nggak bercuan, nggak ada menghasilkan, tapi kamu seneng. Tapi kamu masih bisa makan, masih ya udah selesai. Kedua, butuh nih, nah baru nih masuk ke arah realistis. Ini nggak bisa hidup gimana? Nah, saya kasih opsinya gini. Kamu cari pekerjaan yang menghasilkan, ya, walaupun itu di luar passion kamu. Mau apapun itu, tapi menghasilkan, ya. Jalani itu, tapi di luar itu. Nah, di luar itu kamu lakukan sesuatu yang emang memenuhi bakat kamu. Oh iya. Entah di komunitas kah, entah punya bisnis sendiri, apa. Ya, yang penting itu aman. Contoh misalkan gini, dia hobinya ngelukis, kan lukisan cukup lama ya, oke. Ketika kejual juga memang mahal, tapi kan tidak sedikit maksudnya tidak banyak orang yang tahu tentang seni itu gitu ya. Betul. Sehingga ya kadang-kadang ini apa sih misalnya suami, kenapa sih bakatnya memang itu tapi nggak menghasilkan itu, oke. Betul. Sedangkan ya kebutuhan tidak bisa ditunda gitu kan. Nah, itu. Jadi caranya gitu ya. Iya, disiasatinya dengan mencari aktivitas yang kalau misalkan ada kerjaan yang sesuai, good, dan ternyata lebih menghargai, ya bagus. Kayak mungkin masuk ke agensi atau masuk kemana, bagus. Tapi kalau udah nggak ada opsi yang sesuai dengan bakat dan penghasilan, berarti cara lainnya adalah dengan udah gawe aja dengan hal yang emang mampu yang di luar itu penuhi kebutuhan. Jadi ibarat kata kalau kita ngelakuin sesuatu karena bakat kita itu kayak ngecas terus loh teh, ngecas ya kayak pakai laptop terus dicas laptopnya. Jadi ya terus aja bisa dipakai gitu. Tapi kalau full. Tapi kalau nggak sesuai bakat kita kayak pakai laptop tapi nggak sambil dicas, ya bisa drop. Nah makanya Senin sampai Jumat biasanya ngabisin baterai laptop, Sabtu Minggu dicas, walaupun aktivitas biasa dicas gitu. Strateginya. Berarti aktivitas yang memang hobi. Yang teman-teman semuanya, buat teman-teman remaja dimanapun teman-teman berada, fase hidup kita itu tidak lepas dari fase mengenal diri gitu ya. Karena dengan mengenal diri kita jadi lebih banyak tahu apa yang bisa kita kerjakan, ibadah apa yang bisa kita fokuskan, dan pekerjaan apa yang bisa kita ambil gitu kan. Bahkan untuk mengenal dan mengerti pasangan kita juga di suatu saat nanti. Dan oleh karena itu teman-teman jangan lelah berproses untuk terus mencoba banyak hal, untuk terus berikhtiar mengenal diri gitu ya, dan juga niatkan semuanya itu untuk Allah. Jadi kalau kata guru saya,
siapa sih yang benar-benar siapa sih yang bisa bantu kita buat mengenal diri kita. Yang bisa bantu kita tuh Allah, karena Allah nyiptain kita. Jadi banyak doa. Ya Allah, saya tuh orang kayak gimana, ya Allah kasih jalan. Ya Allah, saya tuh orang yang kayak gimana, bakat saya tuh di mana, kasih jalan. Jadi jangan terlalu mengandalkan diri sendiri, bahkan talent mapping ini sendiri dituhankan gitu ya. Jangan sampai gitu. Tapi tetap kita ada Allah, zat yang menciptakan kita, yang lebih ngerti kita, yang lebih tahu kita. Orang zaman dulu ada talent mapping enggak, tapi orang zaman dulu ditolong Allah gitu dengan doa-doanya. Maka kita pertanyaannya, yang sudah sholat, misalkan yang muslim 5 kali sehari, ya 17 rakaat, berarti ada 17 Al-Fatihah, dan ada 17 kata-kata iya kana budu dan wa iya kana stain. Dan kita ibadah pada Allah iya kana budu, tapi iya kana stainnya udah diperagain belum, udah dipraktekin belum, minta yang spesifik, minta yang detail, minta sesuatu, dan salah satunya minta diberi jalan supaya kita tuh nggak insecure lagi, supaya kita tuh jurusannya benar. Nah itu perlu dengan doa-doa kepada Allah juga. Itu aja teh, walau alam bisawab. Oke, dan ingat iman yang ke-6. Iya. Percaya kepada qada dan qadar. Jadi setiap apa yang ada di muka bumi ini, bahkan sehelai daun jatuh pun itu pasti seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada dimanapun, kita punya bakat itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul teh. Luar biasa sekali Kang Faisal. Aduh, terima kasih. Ini udah berjam-jam ternyata ya. Dari agenda cuma 1 jam, ternyata sangat asik sekali ngobrol sama Kang Faisal. Nanti kita tunggu ada ngobrolan-obrolan lain, atau juga tadi kalau teman-teman mau mengikuti tes talent mappingnya gimana biar lebih tahu tentang dirinya. Oke, ingat, siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Kita akan berlanjut nanti di obrolan-obrolan dan di pertemuan yang lainnya di talent mapping, tentang talent mapping dan tentang mengenal diri, ngaji diri. Oke, itu penting. Oke, karena remaja butuh remnya. Salah satu remnya adalah teman-teman tahu tentang bakatnya, tahu bagaimana cara memperlakukan bakat tersebut untuk sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sekian dari saya, Novi Hidayati Absari pamit. Kemudian Faisal Muhammad Syari Alwi pamit juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Novi dan Infinity Genre.